adanya gugatan kepada Mahkamah Konstitusi supaya jabatan ketua umum partai itu dibatasi maksimal hanya 2 periode. Kalau kita hitung rata-rata secara umum, banyak partai yang sebenarnya menolak dan bahkan cenderung sinis terkait dengan gugatan ini. Dan mereka mengatakan bahwa persoalan partai itu adalah persoalan dapur mereka. Sebaiknya partai politik itu harus mengganti ketua umum mereka maksimal 2 periode ataukah memang dibiarkan seumur hidup. Karena ini untuk memenuhi dua kepentingan sekaligus yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tertarik ingin bicara tentang adanya gugatan kepada Mahkamah Konstitusi supaya jabatan ketua umum partai itu dibatasi maksimal hanya 2 periode. Jadi jalan ceritanya ada seorang dosen dari Universitas Udayana yang melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 terkait dengan Undang-Undang Partai Politik. Jadi pasal ini kemudian ditengarai menjadi biang kerok bagaimana jabatan ketua umum partai itu terjadi cukup lama dan nyaris tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Jadi sang dosen ini berharap tentu saja gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi itu bisa berbuah manis dan kemudian jabatan ketua umum partai itu maksimal hanya sebatas 2 periode. Ini yang kemudian menurut saya menjadi satu diskursus yang cukup menarik. Pertama, tentu secara realitas politik harus kita akui secara signifikan bahwa memang mayoritas partai politik di Indonesia per hari ini kita saksikan ketua umumnya adalah mereka yang memang cukup lama menjadi ketua umum yang nyaris tidak pernah tergantikan. Itu adalah fakta politik, itu adalah fakta historis yang kemudian tidak bisa dibantah. Jadi wajar kemudian secara substansi, jadi wajar kemudian kalau secara politik banyak pihak yang menganggap partai politik sebagai institusi publik itu juga diawasi dan dikontrol dalam konteks bagaimana ada regenerasi dan mekanisme kepemimpinan di internal partai yang juga melibatkan bagaimana pendapat dan persepsi publik selama ini. Itu adalah fakta politik yang memang tidak bisa dibantah. Jadi wajar kalau kemudian gugatan terkait dengan Mahkamah Konstitusi ada upaya-upaya dari warga negara yang mencoba supaya batasan ketua umum itu dibatasi tidak terlampau lama, yang saya kira ini juga menjadi indikasi supaya partai politik sebagai lembaga yang selama ini memproduksi kader-kader pemimpin bangsa itu melakukan upaya-upaya yang terkait dengan bagaimana menciptakan satu sistem kaderisasi yang juga mantap, modern, transparan, dan kemudian bisa menjadi contoh yang baik bagaimana sebuah organisasi itu bisa dikelola secara modern. Itu satu. Yang kedua, yang menarik adalah respon-respon yang muncul dari partai politik. Banyak yang mengatakan bahwa ini nggak ada urusannya dengan publik, ini murni urusan partai. Kalau internal partai menghendaki bagaimana jabatan ketua umum itu mau seumur hidup, mau 10 periode, 12 periode, 7 periode, itu urusan internal partai. Itu nggak ada hubungannya dengan urusan suara-suara dari luar, suara dari akademisi, suara dari aktivis, suara dari kelompok-kelompok itu nggak ada urgensinya karena dinilai sebatas outsider dan tidak berhak untuk mengintervensi bagaimana mekanisme internal partai yang akan dilakukan. Jadi kalau kita hitung rata-rata secara umum, banyak partai yang sebenarnya menolak dan bahkan cenderung sinis terkait dengan gugatan ini. Dan mereka mengatakan bahwa persoalan partai itu adalah persoalan dapur mereka. Dan tidak semua orang bisa menghakimi apakah ketua umum itu bisa 1, 2, 3 ataupun berlangsung cukup lama untuk menjadi ketua umum. Tapi ada juga misalnya partai politik yang mengapresiasi semua warga negara itu punya hak untuk uji materi supaya undang-undang yang terkait dengan partai politik itu juga direvisi. Tapi oknum partai yang menganggap ini bagian dari hak politik warga juga meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak. Karena dalam pasal 23 ayat 1 yang terkait dengan undang-undang partai politik itu tidak diatur berapa lama ketua umum itu jadi ketua. Tapi yang diatur itu adalah soal mekanisme bagaimana pemilihan ketua umum yang didasarkan atas musyawarah dan mufakat. Jadi tidak ada hubungannya dengan jabatan-jabatan yang kemudian akan dijabat oleh ketua umum. Jadi wajar kalau kemudian oknum partai ini mengatakan pastinya akan didolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ada juga yang kemudian menyambut ini adalah kabar baik. Karena partainya memang sudah melakukan regenerasi kepemimpinan yang kemudian melakukan pergantian ketua umum itu secara signifikan. Ya tentu kalau kita sebut ini misalnya dari elit-elit Partai Golkar. Karena bagi Golkar
menjadi ketua umum Golkar itu adalah hal luar biasa. Agak sedikit mantap sebenarnya dengan gugatan ini karena selama ini jabatan ketua umum partai itu nyaris tidak pernah lebih dari 1 periode. Kalaupun toh ada lebih dari 1 periode, itu pun mungkin eksepsional, semacam pengecualian. Itu artinya apa? Golkar ingin mengatakan sebagai partai politik yang dalam praktiknya selama ini memang jabatan ketua umum mereka itu adalah 1 periode dan mungkin maksimal hampir 2 periode. Pak Erlangga Hartarto itu kan maksimal hampir 2 periode, kemudian jatuh di tengah jalan. Artinya apa? Respon yang kemudian cukup variatif yang timbul dari partai politik itu menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan ketua umum partai itu selama ini menjadi sesuatu yang memang tidak pernah terusik dan tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Jadi kalau muncul suara-suara kritis dari publik, dari akademisi, dari pengamat, dari para peneliti, itu seringkali memang ditanggapi cukup dingin, terutama oleh mereka-mereka yang memang ketua umumnya per hari ini itu tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Hanya Golkar yang kemudian menyambut baik, karena memang Golkar itu menganggap persoalan pergantian ketua umum bahwa 1 periode ataupun 2 periode itu sudah dilakukan Golkar sejak lama, terutama setelah Golkar pasca reformasi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga menurut saya, pergantian ketua umum partai, kalau mau jujur sebenarnya, ini tidak ada korelasinya dengan kemenangan di pemilu. Partai modern, misalnya adalah partai yang terbuka, adalah partai yang mungkin pergantian ketua umumnya hanya 1 periode ataupun 2 periode, itu tidak terkonfirmasi sebagai partai politik yang pernah menang pemilu. Saya selalu menyebutkan contoh Golkar. Golkar itu adalah partai modern, inklusif, terbuka, siapapun boleh jadi ketua umum, siapapun boleh menjadi kader partai, dan siapapun boleh menjadi anggota partai. Tapi kita cek, Golkar pasca reformasi itu tidak pernah menang pemilu. Golkar itu tidak pernah menang pilpres. Satu-satunya success story dari Golkar itu hanya menjadikan kader terbaik mereka, Pak Yusuf Kalla, itu menjadi wakil presiden 2 kali berturut-turut, menjadi wakil presidennya SBY dan kemudian menjadi wakilnya Pak Jokowi 2014. Artinya apa? Sekalipun ada pergantian ketua umum 1 periode ataupun 2 periode, itu nggak ada jaminan loh untuk menang dalam pilpres, nggak ada jaminan untuk menang dalam pemilu. Justru partai-partai politik yang selama ini ketua umumnya tidak pernah tergantikan, tidak ada regenerasi kepemimpinan, menang pemilu dan menang pilpres. Sesuatu yang paradoks satu sisi. Yang saya sebut paradoks itu adalah ada semacam the science and the solen. Ada sesuatu yang idealitas, tapi dalam prakteknya yang ideal itu tidak berbuah manis. Yang ideal itu memang bahwa ketua umum partai itu ada regenerasi kepemimpinan. Ada pergantian ketua umum yang dibatasi 1 periode, 2 periode, atau maksimal 3 periode. Tapi ingat, pergantian ketua umum yang dilakukan secara reguler 1 atau 2 periode, nggak ada jaminannya menang dalam pilpres. Bahkan partai politik yang dari dulu partainya anak muda, partai terbuka, selalu membangun narasi-narasi terkait dengan misalnya inklusivitas dan keterbukaan seperti PSI, nggak pernah lolos ke parlemen. Itulah yang saya kira antara realitas politik bagaimana partai modern di Indonesia, minimal modern itu diukur pergantian ketua umum partai, nggak ada jaminan untuk memenangkan pertarungan di politik. Justru partai politik yang terkonsentrasi pada figur kunci, terkonsentrasi pada satu orang, itulah yang kemudian selalu menjadikan pemenang di negara-negara kita. Sebut saja misalnya PDIP, jelas PDIP sudah terbukti memenangkan pertarungan 2 kali secara berturut-turut di Pilpres. Dan bahkan PDIP menjadi partai politik yang secara, ini mungkin rekor ya, dalam sejarahnya menang pileg secara hat-trick 3 kali berturut-turut. Menang pileg 2014, 2019, dan 2024. 3 kali. Dan bahkan kita tahu mungkin ketua umumnya per hari ini juga tidak pernah tergantikan. Begitupun dengan Pak SBY, dengan Partai Demokrat. Demokrat terbukti menjadi partai politik di mana kekuatan politik mereka memang terkonstruk pada Pak SBY. The one and only. Kekuatan politik Demokrat itu kan terletak pada 3 hal. Susilo, Bambang, dan Yudhoyono. Dan kita juga tahu Demokrat menjadi partai politik yang memenangkan Pilpres 2 kali, 2004 dan 2009. Jadi inilah yang saya sebutkan, bahwa sentralisasi kekuatan partai pada satu orang, itu justru terbukti mengantarkan mereka memenangkan pertarungan Pilpres. Begitupun dengan Partai Gerindra, sosok kuncinya, the one and only, hanya Prabowo Subianto dan tidak kepada figur-figur yang lain. Prabowo jadi ketua Gerindra sejak 2008 hingga saat ini dan terbukti mengantarkan Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai partai pemenang Pilpres 2024. Itu artinya apa? Dalam realitas politiknya,
sentralisasi kekuatan, sentralisasi figur pada ketua umum partai justru terbukti ampuh untuk memenangkan pertarungan politik di Indonesia. Ini adalah realitas politik yang tidak bisa kita bantah juga. Dan pada saat yang bersamaan, partai-partai yang katanya modern, partai-partai yang cukup inklusif, di mana ketua umum mereka itu suka berganti, kadang 1 periode, kadang 2 periode, sebut saja seperti PKS misalnya, sebut saja seperti Golkar, mereka tidak pernah memenangkan pilpres ataupun pileg secara konsisten, terutama pemilu pasca reformasi. Bahkan kalau kita berkaca pada PSI, partai ini paling modern, paling anak muda kan kalau bicara, paling terbuka, tapi nggak pernah lolos ke parlemen. Yang ingin saya katakan adalah inilah kemudian antara sesuatu yang menurut saya terjadi gap yang cukup luar biasa. Satu sisi memang secara ideal partai-partai itu harus melakukan regenerasi kepemimpinan, karena kita tahu bahwa partai politik salah satu fungsinya adalah melakukan rekrutmen dan kaderisasi. Jadi kalau kita belajar tentang teori-teori ilmu politik, yang paling prinsip dan paling kunci dari partai fungsinya adalah rekrutmen dan kaderisasi. Dalam konteks itulah kemudian wajar kalau kemudian regenerasi kepemimpinan termasuk di ketua umum partai itu memang adalah hukum alamiah yang mesti dilakukan oleh partai politik untuk menunjukkan bahwa partai itu adalah demokratis, untuk menunjukkan bahwa partai itu memang inklusif dan terbuka terkait dengan perubahan-perubahan zaman, dan tentu saja untuk menegaskan bahwa partai politik itu adalah demokratis untuk dirinya sendiri. Tapi yang kedua secara prinsip, inilah realitas politik di Indonesia. Ternyata keterbukaan partai politik, kemodernan partai politik dengan pergantian ketua umum yang misalnya 1 atau 20 periode, itu tidak terkonfirmasi sebagai partai politik, sebagai partai pemenang pemilu. Inilah yang kemudian menegaskan bahwa terjadi dualisme bagaimana antara yang ideal dan realitas itu sesuatu hal yang per hari ini cukup berjarak di Indonesia. Jadi menurut Anda guys, sebaiknya partai politik itu harus mengganti ketua umum mereka maksimal 2 periode ataukah memang dibiarkan seumur hidup? Karena ini untuk memenuhi 2 kepentingan sekaligus yang berbeda-beda. Secara ideal memang partai itu harus melakukan regenerasi, tapi ingat, regenerasi di ketua umum nggak ada jaminan untuk menang. Justru yang ketua umumnya tidak pernah tergantikan, ketua umumnya yang terjadi cukup lama adalah mereka menjadi partai politik yang konsisten, yang kuat, established, stabil, dan mampu memenangkan pertarungan politik di Indonesia. Mungkin ini adalah realitas politik bahwa civic cultures, budaya demokrasi kita, budaya politik kita memang sangat patrimonial, di mana kekuatan kunci memang itu terpusat pada figur-figur kunci yang ada di partai politik. Suka tidak suka, kekuatan partai politik di Indonesia per hari ini itu memang hanya terpusat pada figur-figur kunci, terutama pada figur-figur kunci yang ada pada ketua umum mereka. Saya kira di situ, salam politik syai'un pastinya mantap semantap-mantapnya. Pastinya saya meyakini bahwa publik ini terbelah nih pikirannya. Ada yang pro dengan apa yang disampaikan oleh dosen Udayana, supaya jabatan ketua umum itu dibatasi, ya, tidak terlampau lama. Tapi banyak juga yang mengkonfirmasi dan mengamini bahwa jabatan ketua umum partai itu adalah urusan internal, urusan dapur yang tidak boleh direcoki oleh pihak-pihak yang lain. Apalagi misalnya ketua umum partai selama ini diyakini sebagai katalisator, sebagai perkat, sebagai lem utama untuk memenangkan pertarungan politik. Tergantung di mana posisi Anda. Saya hanya mengantarkan, ini adalah diskursus yang akan selalu berulang, dan bagi saya adalah bagian dari salah satu isu yang menarik dalam studi ilmu politik. Itu artinya apa? Di Indonesia, sekalipun Anda itu partainya modern, partainya terbuka, nggak ada jaminan untuk memenangkan pertarungan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.